bahas tentang sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliaulah khalifah yang pertama dari Khulafaur Rasyidin dan memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Dalam suatu riwayat disebutkan, seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat, maka lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nama beliau adalah Abdullah. Ada khilaf, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Atiq bin Utsman. Utsman ini ayahnya Abu Bakar yang julukannya adalah Abu Quhafa. Kemudian bin Amir, bin Amr, bin Ka'ab, bin Sa'ad, kemudian bin Taim, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, dan seterusnya sampai kepada bin Adnan, sampai kepada Ismail alaihissalam. Tapi bertemunya Nabi SAW dengan Abu Bakar di sini bin Murrah. Jadi ketemunya di kakek mereka namanya Murrah. Dan ini semua adalah keturunan dari Quraisy. Ayahnya masuk Islam. Masuk Islam ketika Fatu Makkah. Jadi ayahnya masuk Islam, ibunya juga masuk Islam. Jadi dia keluarga yang berkah, ayahnya masuk Islam, ibunya masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam. Anak-anaknya juga Islam, Masya Allah . Adapun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dia memiliki beberapa istri 4 . Di antaranya Habibah bintu Kharijah Al-Ansariyah, kemudian Qutailah Ummu Ruman, kemudian Asma binti Umais. Adapun dari istri yang dia nikah di zaman jahiliyah dengan Qutailah, maka punya anak 2 namanya Abdullah dan Asma binti Abu Bakar. Yang Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Adapun dari Ummu Ruman lahirlah Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Abdurrahman. Dari Asma binti Umais lahirlah Muhammad bin Abi Bakar. Dari Habibah binti Kharijah Ummu Kulsum. Inilah keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar lahir 2 tahun setelah tahun gajah, Amul Fil. Abu Bakar wafat 2 tahun setelah wafatnya Nabi, yaitu sekitar tahun 13 Hijriah. Amul Fil artinya tahun di mana tentara bergajah yang dibawa oleh Abraha menyerang kota Mekah. Di tahun itulah lahir Nabi Muhammad SAW. Dari sini dia tahu bahwasanya Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Dan ketika beliau meninggal, umurnya sama dengan Nabi SAW. Sama-sama umur 63 tahun. Adapun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, fisiknya sebagaimana disebutkan oleh Aisyah sendiri, berkulit putih Orangnya kurus matanya agak ke dalam mungkin saking kurusnya matanya agak cekung ke dalam. Kemudian kalau pakai sarungnya sering jatuh Jadi saking kurusnya sering sarungnya melorot kalau bahasa kita. Saking kurusnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang sangat pemalu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu suka menangis sering menangis. Di antara akhlak Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau orangnya kalau kita bahasa kita pandai bergaul. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang paling pakar nasab. Tidak semua orang Quraisy pakar nasab. Orang dahulu di antara pembicaraan yang menyenangkan bicara tentang nasab. Oh, kamu keluarga ini, nasabnya begini-begini. Kenal, itu menyenangkan. Ketika dia pakar tentang nasab-nasab orang, maka dia mengerti tentang kabilah ini, bagaimana menghadapi kabilah ini, bagaimana sifat-sifat mereka. Beliau adalah pedagang yang kaya raya, sehingga beliau sering bersafar ke sana kemari. Orang kenal Abu Bakar. Ketika di zaman jahiliyah, dia tidak pernah minum khamar. Padahal khamar adalah minuman yang sangat-sangat wajar ketika itu di zaman jahiliyah. Bahkan minuman kebanggaan. Minuman kebanggaan orang-orang Arab dahulu adalah khamar. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah minum khamar. Bahkan juga lam ya'bud sanaman. Beliau tidak pernah menyembah berhala. Meskipun di zaman jahiliyah beliau tidak pernah menyembah berhala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu keistimewaannya sangat banyak Di antaranya beliau digelari As-Siddiq. Artinya apa, yang selalu membenarkan. Dan dalil akan ini sangat banyak Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang maknanya benar, kata Nabi SAW, bahwasanya tidaklah aku menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada keraguan. Abu Bakar saja yang langsung membenarkan Rasulullah SAW. Abu Bakar selalu membenarkan Nabi SAW. Jadi beliau ketika ditawarkan Islam tidak ragu, langsung terima. Tidak mikir-mikir dulu Kenapa bisa demikian? Kata para ulama, karena Abu Bakar adalah teman dekat Nabi SAW. Jadi dia tahu benar bagaimana Rasulullah SAW sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Dia tahu kejujurannya Nabi SAW, tahu amanahnya Nabi SAW, sering bareng sama Nabi SAW. Ketika Nabi bilang saya seorang Nabi, dia langsung percaya. Makanya dia As-Siddiq.
Kemudian di antara kisah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau orang dewasa yang pertama masuk Islam. Laki-laki yang pertama kali masuk Islam ada 3 orang. Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritha, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun Ali di luar masuk Islam atau Zaid bin Haritha, wajar karena mereka tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang luar yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Dan Islamnya Abu Bakar tidak sama dengan Islamnya Zaid dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar begitu Islam, langsung dia berdakwah. Ya, pingin tahu siapa yang masuk Islam gara-gara Abu Bakar, luar biasa. Di antaranya orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyatanya siapa? Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaid bin Al-Jarrah. Ini semua termasuk 10 orang dijamin masuk surga. Ini orang-orang yang masuk Islam semuanya lewat Abu Bakar. Semua pahala mereka ngalir kepada Abu Bakar. Ya, kenapa? Karena Abu Bakar yang menunjukkan kebaikan kepada mereka. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajli fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan pada kebaikan bagi dia, pahala orang yang melakukannya. Kemudian di antara keistimewaan beliau bersedekah di awal Islam dan sedekah beliau paling bermanfaat. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada harta bermanfaat sama sekali seperti hartanya Abu Bakar kepadaku. Dialah Abu Bakar yang telah memerdekakan Bilal dan beberapa budak-budak yang lainnya. Abu Bakar keluarkan uangnya semua memerdekakan budak. Dan inilah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala sedekahnya luar biasa. Dan itu di awal-awal Islam. Di antara juga kata Umar, Rasulullah SAW menyuruh kami bersedekah. Kebetulan saya punya uang ketika itu. Dan Umar selalu bersaing dengan Abu Bakar. Kata dia, saatnya saya mengalahkan Abu Bakar dalam persaingan amal soleh. Ini saatnya. Saya lagi punya duit. Kata Umar, saya pun datang kepada Nabi dengan setengah hartaku. Maka Rasulullah bertanya, yang kau sisakan buat keluargamu apa? Kata Umar, setengah buat aku bawa kepada engkau ya Rasulullah, setengah aku simpan buat keluargaku. Masya Allah. Tiba-tiba datang Abu Bakar dengan hartanya seluruhnya. Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, aku sisakan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Subhanallah. Dia sumbangkan seluruh hartanya. Seluruh hartanya sumbangkan di jalan Allah. Siapa Abu Bakar? Imannya luar biasa. Ada sebagian sahabat ingin menyumbangkan harta banyak, Rasulullah SAW larang. Contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia merasa dia akan meninggal. Dia ingin menyumbangkan hartanya seluruh. Kata Rasulullah SAW, jangan. Kemudian juga Ka'ab bin Malik ketika dia diterima taubatnya gara-gara tidak ikut dalam perang Tabuk. Dia ingin menyumbangkan hartanya seluruhnya. Kata Nabi, jangan. Tapi ketika Abu Bakar menyumbangkan hartanya seluruhnya, Rasulullah SAW tidak bilang jangan. Rasulullah SAW terima. Kenapa? Rasulullah SAW tahu bagaimana Abu Bakar, bagaimana tawakalnya, bagaimana hebatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka di antara keistimewaan Abu Bakar tidak ada sedekah yang paling bermanfaat bagi Nabi seperti sedekahnya Abu Bakar. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau semangat dalam banyak amal soleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bertanya, siapa di antara kalian wahai para sahabatku yang berpuasa hari ini? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa yang hari ini mengikuti jenazah, ya, mengantarkan jenazah sampai dikuburkan? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang beri makan kepada orang miskin pada hari ini? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah perkara-perkara ini berkumpul pada seorang mukmin kecuali masuk surga. Ya. Dan menunjukkan bahwasanya beliau semangat dalam banyak amal soleh. Jadi beliau punya andil dalam banyak amal soleh. Ini beramal, itu beramal, ini beramal, itu beramal. Dan ini jarang orang yang seperti ini ya. Jarang seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau satu-satunya yang jadi imam ketika Rasulullah sakit. Bahkan Rasulullah yang suruh. Ketika Rasulullah SAW ingin sholat berjamaah, Rasulullah SAW pingsan, tidak kuat di hari-hari akhir hayat beliau. Kemudian Rasulullah SAW terbangun, minta air lagi agar beliau semangat untuk sholat berjamaah. Ketika beliau tidak mampu, beliau mengatakan, muru Abu Bakrin. Suruh Abu Bakar jadi imam. Setelah 13 hari Rasulullah SAW sakit, pada hari Senin Rasulullah SAW meninggal, itu pada tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW meninggal, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menerima hal tersebut. Maka Umar waktu itu berteriak di hadapan para sahabat, demi Allah Rasulullah SAW belum meninggal. Sungguh Allah akan bangkitkan dia kembali. Dan dia akan memotong kaki-kaki dan tangan-tangan ya mereka, yaitu orang-orang munafik. Ya. Kata Umar menjelaskan, dia menyesal. Dia mengatakan, wallahi makana yaqau fi nafsi illa dha. Ketika itu tidak ada terbetik dalam benakku kecuali Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah SAW tidak meninggal. Ya. Dan orang tidak ada yang berani
menegur Umar karena karismatik Umar. Dan orang pada bingung Rasulullah SAW meninggal atau tidak. Maka Abu Bakar keluar. Abu Bakar berkata, wahai yang bersumpah, tenang, jangan kemana-mana. Dia diamkan Umar. Tatkala Abu Bakar mulai ngomong, Umar diam, tidak berani ngomong di hadapan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar kemudian memuji Allah, menyanjung Allah. Kemudian beliau berkata, ketahuilah siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Muhammad telah meninggal. Barang siapa yang menyembah Allah, sungguhnya Allah Maha hidup dan tidak mati. Wa qala, kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau akan mati sebagaimana mereka juga akan mati. Ayat ini turun kepada Nabi. Engkau akan mati sebagaimana mereka akan mati. Lihat bagaimana Abu Bakar berdalil dengan cepat dengan ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Rasul akan meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, "Ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Tidaklah Muhammad kecuali hanya seorang rasul sebagaimana telah lalu rasul-rasul sebelumnya. Afa immata, apa kalau dia meninggal dunia? Au qutila, atau dia terbunuh. In qalabtum ala aqabikum, kalian kembali murtad. Ketika para sahabat mendengar ayat-ayat tersebut, maka kaget mereka mendengar ayat ini, maka mereka sadar bahwa Rasulullah SAW benar-benar meninggal dunia. Tapi mereka seakan-akan luput dari mereka dua ayat ini. Abu Bakar tenang dan dia menghadirkan dua ayat tersebut. Sehingga ketika dia membaca dua ayat tersebut, para sahabat kemudian menangis. Ya, mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar telah meninggal dunia. Ya. Ini secara singkat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjadi khalifah. Secara umum ketika beliau diangkat menjadi khalifah, pertama yang beliau lakukan adalah melanjutkan semua petugas atau wali-wali yang telah ditempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ketika masih hidup, Nabi pernah menugaskan si fulan jadi wali di sana, jadi gampangannya seperti kita bupati di sana, bupati di sana. Itu Rasulullah SAW telah menugaskan mereka, dan tugas mereka adalah memimpin salat, menegakkan hukum had, mengurus uang zakat dan jizyah, kemudian jihad dan yang lainnya. Yang pertama, yang kedua, Abu Bakar melanjutkan pasukan Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasulullah SAW akan meninggal, Rasulullah SAW sempat mengirim pasukan Usama menuju ke arah Syam ya, untuk menyerang pasukan Romawi. Akhirnya tetap berangkatlah pasukan Usama, dan selama 40 hari perjalanan mereka pulang akhirnya bawa ghanimah ya, dan mereka menang. Begitu pasukan Usama berangkat, muncullah sebagian orang-orang, mereka siap menyerang kota Madinah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyuruh para sahabat untuk tidur di masjid sehingga mereka senantiasa siap untuk berperang. Dan ketika datang penyerangan, maka Abu Bakar pun keluar dan dia berperang dengan para sahabat, akhirnya mengalahkan orang-orang yang ingin menghancurkan kota Madinah. Di antara tugas berat yang dijalankan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah berperang melawan orang-orang yang murtad. Dan orang yang murtad di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu ada 3 model ya. Yang pertama, ada yang kembali menyembah berhala. Kemudian di antaranya yang kedua, ada yang ikut nabi-nabi baru. Muncul nabi-nabi baru. Ini pengikutnya banyak sekali. Ini model murtad yang kedua. Model murtad yang ketiga yaitu orang-orang yang menentang kewajiban zakat. Mereka mengatakan zakat tidak wajib lagi ya. Menurut mereka zakat itu hanya wajib ketika Nabi masih hidup. Setelah pasukan Usamah pulang ya, mulailah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatur strategi peperangan untuk menghadapi problematika ini. Ini problematika yang sangat berat. Ya. Di mana-mana muncul murtad. Nah, Abu Bakar masing-masing mewasiatkan, kamu lewat sini, nanti lewat sini, nanti lewat sini. Kamu lewat sini, lewat sini. Makanya saya bilang Abu Bakar radhiyallahu anhu kayaknya kepala beliau tuh kayak ada GPS. Beliau mengerti peta-peta. Makanya dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini. Sampai beliau kirim perintah. Ada pasukan sudah selesai dari sana, bantu pasukan yang sana. Kamu jangan pulang. Dan luar biasa ya, kalau kita baca tentang bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatur perjalanan perang. Dan dia di Madinah dan dia mengatur seluruhnya. Karena ada surat datang, kemudian dia lihat kondisi, mendengar kondisi, maka dia kirim pasukan, maka dia pindahkan pasukan dari sini, pasukan ke sana. Perjuangan hebat dari Abu Bakar dan para sahabat. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu di bulan Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah, beliau sakit. Dan sakitnya parah ya. Dan beliau menyuruh Umar bin Khattab untuk menjadi imam. Dan para sahabat menyungguh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Bakar akan meninggal dunia, dia berkata, coba lihat, sejak aku jadi khalifah, hartaku apa saja yang bertambah? Coba cek. Kalau ada hartaku yang bertambah, tambahannya kirim kepada khalifah setelahku, itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata harta yang bertambah setelah Abu Bakar menjadi khalifah cuma 2, ada tambahan budak. Kemudian juga di antaranya ada onta yang untuk mengambil air. Itu saja 2 harta tersebut. Kata Aisyah, maka kami kirim 2 harta ini kepada Umar. Ini jatah khalifah berikutnya. Ya, jatah khalifah berikutnya. Fabaka Umar pun menangis.
Dia berkata, semoga Allah merahmati Abu Bakar, dia telah benar-benar merepotkan khalifah setelahnya, itu merepotkan Umar ya. Karena Umar melihat bagaimana Abu Bakar bertakwa, bagaimana bertanggung jawab ya, bagaimana sulitnya menjalankan pemerintahan, kemudian dibebankan kepada Umar, ini perkara yang sangat sangat berat ya. Abu Bakar sakit dan akhirnya selama 15 hari, kemudian beliau pun meninggal sama pada hari Senin. Seperti wafatnya Nabi SAW, tapi kalau Nabi meninggal di waktu duha, Abu Bakar meninggal di waktu malam. Yaitu di malam Selasa, tanggal 22 Jumadil Akhirah, tahun 13 Hijriyah. Dan wafat ketika usia beliau 63 tahun, persis seperti usianya Nabi SAW. Kemudian dikuburkan di samping Nabi SAW, di mana agak mundur dari Nabi SAW, jadi menghadap kiblat. Kalau Nabi di depan, ini kepala Nabi misalnya menghadap kiblat, maka Abu Bakar agak di belakang, sama menghadap kiblat, tapi kepala Abu Bakar di pundak Nabi SAW. Nanti Umar pun demikian, Umar di pundaknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Itulah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Tentunya terlalu banyak kehebatan Abu Bakar, ini tidak cukup waktu bagi saya untuk bisa membaca kisah Abu Bakar secara lengkap ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi videonya sudah kita simak bareng-bareng ya. Kakak ucapkan ahlan wa sahlan dulu ke yang baru masuk tadi, Wisham ya. Qadarullah baru masuk terus nggak lama selesai ya. Ya nanti bisa diperbaiki lagi ya, Wisham, untuk absensi kehadirannya. Jadi insya Allah kita mulainya sekitar jam 4 ya, setelah asar lah insya Allah. Jam setengah 4 mungkin udah bisa siap-siap untuk masuk ke Google Meet-nya. Jadi insya Allah kita mulai sekitar jam 4. Oke, dari video tadi gimana? Udah semakin kenal sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Mic-nya ya. Kalau yang Ikhwan berarti boleh dibuka kameranya. Buat Wisham dan Hilmi ya dibuka kameranya, tafadhol. Ganteng-ganteng euy. Wisham mana Wisham? Oke. Gimana tadi, meskipun sedikit mungkin Wisham juga menyimak ya apa yang disampaikan dari video itu. Jadi hari ini kita belajar tentang sejarah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya banyak banget ya keutamaan-keutamaan dari Abu Bakar. Tadi ada apa ya? Diminta melanjutkan tugas dari Nabi, terus melanjutkan dari pasukannya sahabat Usama, kemudian berperang melawan orang-orang murtad. Nah, jadi seperti itulah potret dari orang-orang solih terlebih dahulu ya. Mereka hidupnya nggak kayak kita ya. Kalau kita mungkin hidup untuk makan ya, atau misalkan hidup untuk main, hidup untuk sekolah, hidup untuk kerja. Tapi para sahabat dulu radhiyallahu alaihim ajmain, hidup mereka, harta mereka ya, bahkan ada sebagian para sahabat yang mengorbankan anaknya, istrinya untuk kejayaan agama Islam seperti itu. Sementara kita belum sampai di titik yang seperti itu, tapi kita berharap semoga semua kita Allah kasih kemudahan ya, Allah kasih keutamaan berupa minimal keinginan untuk tetap memeluk agama Islam ini. Jadi sebagaimana yang tadi dikisahkan ya, salah satu potongan video yang tadi dijelaskan oleh Ustadz itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendapatkan tugas ya, salah satunya berperang melawan orang-orang murtad ya, dimana ketika Nabi masih hidup ya, mereka bilangnya beriman, mereka mereka kalau orang-orang pada sholat mereka ikut sholat, mereka orang-orang bayar zakat mereka ikut zakat. Tapi ketika nabinya wafat ya, nabi meninggal, jatah nabi usianya sudah habis, maka keimanan mereka berbalik gitu. Jadi mereka
masuk Islam itu karena takut diperangi sama Nabi, karena takut nggak diajak ngomong sama Nabi itu. Jadi salah satu nikmat yang paling eh, yang paling indah, yang nggak semua orang dapat ya, meskipun mereka hidup di zaman Nabi, meskipun mereka sholat di belakang Nabi, tapi tidak menjadikan kesempatan itu menambah keimanan mereka ya. Jadi kakak titip pesan buat Azura, buat Afra, Hilmi, Wisham, dan adik-adik yang lain, ketika sudah mengenal agama ini ya, mengenal agama Islam, dipegang erat-erat, diterapkan di seluruh kehidupan ya, karena setiap orang-orang yang hidup dengan landasan agama Islam adalah orang-orang yang akan hidup dengan, pertama, mereka akan hidup dengan rasa tenang ya, mereka akan hidup dengan rasa nyaman, damai. Coba bayangin deh, misalkan Azura atau Afra atau Hilmi atau Wisham, coba kalau misalkan kita tidak memiliki atau tidak memilih Islam sebagai jalan hidup kita. Banyak orang zaman sekarang, mereka kerja berangkat pagi pulang malam. Terkadang mereka berangkat tidak lihat matahari, pulang juga tidak lihat matahari. Jadi berangkat gelap, pulang gelap. Apa sih yang mereka cari kalau mereka kerja? Kira-kira kalau kerja cari apa sih? Hilmi tahu nggak apa yang dicari kalau misalnya orang-orang kerja atau orang-orang yang pada dagang? Kira-kira nyari apa mereka? Cari uang. Cari uang. Afra, kira-kira orang-orang yang kerja keluar rumah itu cari apa sih? Apa Kak? Kalau orang-orang yang kerja keluar rumah, lalu mereka itu kerja gitu, itu mereka yang mereka cari apa sih? Cari uang untuk membiayai keluarganya. Cari uang untuk membiayai keluarga. Ya, intinya mereka mencari rezeki ya. Mereka mencari rezeki. Tapi bayangkan kalau misalkan seorang muslim ya, mereka keluar rumah, mereka sebelum keluar rumah mereka itu berdoa dulu. Ya Allah, aku ingin keluar rumah untuk menjemput rezeki yang sudah Engkau titipkan gitu ya, di tempat kerjanya atau di barang dagangannya. Yang mana ketika misalkan mereka itu laku atau mereka itu dapat gaji, ya mereka tidak akan merasa sombong karena itu memang rezeki yang Allah kasih. Tapi ketika mereka tidak dapat, misalkan mereka dagang terus belum laku, ya mereka juga tidak akan sedih. Karena apa? Allah sudah menakdirkan rezeki manusia ya jauh sebelum mereka dilahirkan tuh. Misalkan Wisham, rezekinya di dunia ini dikasih sama Allah senilai 100 juta misalkan. Meskipun Wisham itu duduk di rumah, maka rezeki itu akan mendatangi Wisham tuh. Atau misalkan Afra, rezekinya ternyata lebih banyak dari Wisham, anggaplah 200 juta gitu ya. Tapi ternyata Azura atau Afra harus kerja dulu, harus dagang dulu, harus jualan dulu gitu. Nah, berarti jalannya dia beda tuh. Tapi rezekinya juga yang dikasih sama Allah pasti beda. Sebagai contoh sederhana ya. Apa buktinya buat orang-orang yang dikasih rezeki dan itu nggak akan tertukar? Contoh sederhananya adalah kita, ini rumahnya di Bogor semua kan ya. Wisham di Bogor, Hilmi di Bogor. Cuman beda desa, mungkin beda kecamatan, tapi kakak yakin insya Allah semuanya masih di daerah Bogor ya. Coba deh, kalau di Bogor kira-kira sama laut itu deket apa enggak ya? Sama laut, kayak kalau dibandingkan sama di Pelabuhan Ratu, misalkan di Pangandaran, itu kan jauh ya. Pasti orang-orang Pangandaran, orang-orang Pelabuhan Ratu itu mereka jauh lebih dekat ke laut. Harusnya kita sebagai orang Bogor itu sangat susah dapat ikan, ya enggak? Karena ikan itu hanya hidup di laut ya. Atau kalaupun ada empang juga ya paling ikannya ikan emas, ikan-ikan biasa, ikan air tawar. Tapi kita bisa loh sekarang ke pasar atau nanti malam ke pasar, mau beli ikan apa? Mau beli udang, mau beli apa lagi ya? Cumi-cumi, mau beli
makanan-makanan laut yang bisa diolah itu kita bisa. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa rezeki kita, mau yang rezeki yang ada di dalam laut gelap pun, kalau memang itu sudah rezeki kita, insya Allah dia akan mendatangi kita dengan takdir yang sudah Allah tentukan gitu. Jadi bayangkan kalau misalkan orang ini tidak hidup dengan panduan agama Islam, maka hidupnya akan kacau gitu. Sehari-hari bangun, aduh duit saya tinggal segini gitu kan. Padahal ya yang memang Allah titipkan ya segitu gitu. Mau kerja sampai tambah jam lagi atau kerjanya nambah lagi sampai 8 jam, ya rezekinya pasti ya segitu-segitu aja karena ya Allah sudah takdirkan segitu ya. Buktinya apa? Lihat orang-orang yang hidup di zaman Nabi pun mereka keluar dari agama Islam ya. Jadi nikmat yang harus disyukuri ya buat adik-adik sekalian, juga buat kakak-kakak sekalian, supaya apa? Tetap memegang teguh agama ini dengan baik. Juga tadi ada keutamaan ya, seperti menjenguk orang sakit, kemudian menguburkan orang mati, kemudian bersedekah. Itu adalah salah satu bentuk kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Nabi yang satu ini ketika misalkan dikasih tahu gitu ya, bahwa amalan ini adalah dicintai Allah, amalan ini dicintai oleh Nabi, amalan ini disukai oleh Allah, maka Abu Bakar As-Siddiq akan langsung melakukan itu ya. Bahkan nggak ditunda-tunda gitu ya. Misalkan hadisnya isinya ada 3 nih, isinya ada 3 tentang jenguk orang sakit, nguburin orang meninggal, sama sedekah. Anggaplah 3-tiganya itu ada di satu hari, misalkan hari ini hari Sabtu. Kalau kita mungkin ya, kita akan milih dulu, oh ada orang meninggal, ada orang sakit, ada orang sedekah. Wah, sedekah mah bisa besok, lusa ya kan. Jenguk orang sakit, wah orang sakitnya belum mati, entar besok aja berarti. Oh berarti yang nguburin orang mati dulu nih hari ini, ya udah kita ikut nguburin orang mati gitu, ikut nguburin tetangga kita yang meninggal seperti itu. Terus kita jenguk orang sakitnya kapan? Ya besok. Lalu besok hari Ahad kita jenguk orang sakit. Terus mulai sedekahnya kapan? Hari Senin tuh. Jadi kita cenderung tidak melakukan kebaikan atau ketaatan atau kebajikan dalam satu waktu yang sama, padahal kita semua bisa lakuin itu ya. Itulah perbedaannya kita sama sahabat, terutama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu gitu. Dan tadi juga di video juga disinggung ya tentang keistimewaan yang bahkan ini ditunjuk sendiri sama Nabi gitu. Adik-adik sekalian bisa bayangin kalau kita mengidolakan Abu Bakar, itu keuntungannya banyak banget. Pertama, Nabi diutus sama Allah ya, berarti kan dipilih sama Allah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Berarti Allah percaya bahwa Nabi itu bisa menyebarkan agama ini dengan baik. Terus Nabi memilih Abu Bakar ketika Nabi nggak bisa mengimami sholat, malah yang Nabi pilih adalah Abu Bakar. Padahal Umar ada, Utsman ada, Ali juga ada, itu kan. Kenapa Abu Bakar? Ternyata Abu Bakar memiliki keistimewaan dibanding orang-orang yang lain, seperti itu. Lalu datanglah hari dimana ketika Nabi itu sakit ya, lalu terjadilah takdir yang sudah Allah tetapkan seperti itu. Nabi wafat, kemudian ada sahabat yaitu Umar radhiyallahu anhu, beliau tidak terima ya akan kejadian Nabi wafat ini. Ini hikmahnya apa? Hikmahnya yang bisa kita ambil adalah bahwa akan sangat manusiawi ketika orang yang kita cintai itu meninggal. Siapapun itu, ayah kita, ibu kita, saudara kita, suami kita, istri kita, atau misalkan adik-adik kita atau saudara-saudara yang lain, suatu hari nanti pasti akan wafat gitu. Jadi tidak perlu merasa, wah adik aku sakit, ayo kita obatin. Ya betul, diobatin supaya penyakitnya sembuh. Tapi ketika Allah menakdirkan sudah nih umurnya sudah habis, rezekinya sudah habis, ya berarti ya udah mau digimanain pun nggak akan bisa selamat, karena memang sudah Allah takdirkan usianya sudah selesai, seperti itu. Begitu juga dengan Nabi, tapi Umar tetap tidak mau terima. Lalu Abu Bakar datang untuk menengahi orang-orang yang ada di situ.
Kenapa harus ditengahi? Karena kalau nggak ditengahi, maka orang-orang akan cenderung berimannya atau masuk Islamnya atau tetap beragama Islamnya karena Nabi itu. Padahal Allah sudah menganjurkan bahwa segala bentuk ibadah ya, mau sholat, mau sedekah, mau zakat, itu ditujukannya kepada Allah. Nabi hanya memberikan contoh, begini loh caranya ya, begini loh aturan mainnya, seperti itu. Jadi nggak boleh, meskipun kita nih ya, aduh aku sangat mencintai agama Islam gitu, aku mau deh sedekah, tapi niat sedekahnya supaya diterima sama Nabi. Nah itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena ibadah itu tidak boleh diberikan sedikit pun ya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Abu Bakar kan datang ya untuk menengahi. Wahai kalian semua, sesungguhnya apabila kalian menyembah Muhammad ya, maka ketahuilah bahwa Muhammad itu sudah wafat. Tetapi kalau kalian menyembah Allah, maka ketahuilah Allah itu kekal dan hidup, seperti itu. Lalu Abu Bakar memuji Allah, lalu barulah mengatakan siapa yang sesungguhnya meninggal di hari itu. Terus Abu Bakar juga membawakan ayat bahwa sesungguhnya engkau akan mati sebagaimana kita juga semua akan mati. Dan para sahabat pun menangis ketika dibacakan ayat tersebut. Ya, adik-adik sekalian coba deh, mungkin ada sebagian yang sudah sampai hafalannya di ayat yang tadi. Meskipun kita terkadang sering berinteraksi sama Al-Quran, tapi tidak semua ayat itu bisa menyentuh hati seseorang. Ya, contoh, para sahabat saat itu, kakak yakin hampir 100% orang-orangnya bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran ya. Meskipun tidak semua, meskipun belum semua, tapi kakak yakin optimis mereka adalah orang-orang yang bersegera atau terus-menerus dalam melakukan kebaikan. Meskipun pasti setiap orang memiliki kekurangan dalam satu amalan yang lain, tapi orang lain juga punya keutamaan di amalan yang lainnya lagi. Sebagai contoh tadi ya, misalkan Umar punya harta banyak nih, lalu apa yang dikasih kan untuk keluargamu, aku menyisihkan setengahnya untuk keluargaku dan setengahnya untuk di jalan Allah gitu ya. Nah seperti itu pun masih tetap ada kekurangannya dibandingkan dengan Abu Bakar, seperti itu ya. Jadi tingkatannya banyak level-levelnya tuh. Lalu kembali lagi ke yang tadi, meskipun sudah menghafal Al-Quran, para sahabat tetap menangis. Karena apa? Ayat itu sangat cocok dengan keadaan saat itu. Jadi para sahabat itu seperti diingetin lagi, hei kalian, nabi kalian itu manusia biasa ya, nabi kalian itu akan meninggal, karena nabi kalian juga makan, nabi kalian juga minum, seperti itu. Jadi diingatkan bahwa Nabi Muhammad SAW ya nabi biasa, manusia biasa, bisa hidup, bisa bernafas, juga bisa suatu hari nanti juga dia akan mati, begitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang masih ada adik-adik kalian yang beribadah lalu pengen supaya dipuji sama Nabi, atau misalkan ibadahnya ditujukan sebagian ke Nabi, sebagian ke Allah, atau sebagian ke malaikat, nah itu adalah praktek bentuk ibadah yang keliru ya. Jadi ibadah itu harus ditujukan 100% untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika ini lanjut lagi ke ceritanya. Jadi setelah Nabi itu wafat, kemudian Abu Bakar melanjutkan tugas-tugas ya, seperti tadi tugas melanjutkan pasukan, mengatur strategi perang, kemudian melawan orang-orang murtad itu tadi. Lalu setelah itu ya sama, Abu Bakar radhiyallahu anhu akan bernasib sama seperti Nabi ya. Lalu menyusullah Abu Bakar As-Siddiq gantian nih yang sakit ya kan. Terus tidak lama dari sakitnya Abu Bakar As-Siddiq juga meninggal. Kalau Nabi memerintahkan kepada Abu Bakar untuk dilanjutkan nih tugas-tugasnya ya, jangan sampai berhenti. Lalu apa yang diminta sama Abu Bakar?
Abu Bakar minta ke para apa tadi, apa ya, ibaratnya kayak petugas-petugas di pemerintahannya, bahwa coba tolong cek harta saya, ada yang bertambah nggak nih, kalau misalkan ada coba dicek apa, dan kalau misalkan ada silahkan dikasihkan ke khalifah selanjutnya yaitu Umar bin Khattab. Tuh lihat bagaimana seorang Abu Bakar As-Siddiq meskipun dia punya uang ya, punya harta, dia tetap menghitung apa yang saya punya hari ini, apa yang pernah saya pakai kemarin atau sebelumnya, lalu kalau misalnya ada sisa ini harus kemana. Jadi begitu juga seharusnya sebagai seorang muslim kita berperilaku gitu. Jadi kalau misalnya punya harta nih, oh uang saya hari ini ada 10.000, berarti harus saya apa ini? Oh saya tabung segini, saya sedekahin segini, saya pakai segini. Jadi kita sebagai seorang muslim sudah dikasih contoh ya sama Abu Bakar As-Siddiq, bahwa harta itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri ya. Kalau kita nggak pandai mengatasinya ya otomatis harta itu akan jadi jalan yang paling lama buat kita masuk surga ya. Jadi jangan kira orang-orang yang hartanya banyak, rumahnya bagus, tabungannya gemuk-gemuk gitu, terus senang aja di dunia. Iya betul, tapi semua itu akan ditanya dari mana uangnya, dipakai buat apa gitu kan, dihabisin beli-beli apa, itu nanti ditanya semuanya. Lalu kesimpulan dari harta yang sudah dicek, ternyata ada budak dan unta, lalu itu dikasihkan ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ternyata Umar juga menangis karena apa? Kok sampai segininya sih dia Abu Bakar ini, kan sayanya nanti yang jadi susah seperti itu, bahwa harta yang dititipkan ke apa Umar itu tadi kan, Umar berarti otomatis harus menjaga dengan baik gitu. Begitu juga sama kita ya, kalau misalkan kita dikasih rezeki sama Allah ya berarti itu harta yang dititipkan loh sama Allah buat kita. Kalau misalkan kita seorang kakak, berarti bisa jadi ada rezeki adik kita di situ. Kalau kita seorang ayah, berarti ada rezeki istri dan anak ya. Kalau kita seorang anak, berarti bisa jadi ada rezeki orang tua kita di situ. Jadi ketika kita mendapatkan rezeki, jangan disimpan sendiri ya, karena bisa jadi ada rezeki orang di harta kita itu tadi ya. Jadi itu tadi ringkasan dari cerita yang disampaikan di video. Kakak jelaskan lagi yang tadi ya, supaya yang ketinggalan nyimak bisa mendapatkan faidah dari video yang tadi diputar gitu ya. Oke, alhamdulillah penjelasannya sudah cukup 15 menit aja. Kakak kembalikan lagi ke Kak Asep dulu ya. Tafadhol Kak Asep. Baik, Ban Muri, syukuran jazakallah. Itu tadi jelas dari Kak Nuri ya, mengenai di yang di mungkin adik-adik ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai materi tersebut, atau mungkin di luar juga insya Allah boleh akan di Ya boleh, silakan tafadhol. untuk ditanyakan. Insya Allah nanti di Boleh langsung, boleh juga lewat ini Kang Asep ya, kolom komentar ini boleh ya, bisa dipakai. Oh iya, lewat apa Iya, namanya, silakan. diketik ya, nggak apa-apa. Diketik Bisa, juga bisa. boleh atau langsung juga boleh. Ada update tadi dari Fahri sedang mandi, Kak. Oh Tawakin gitu, tuh. siap. Hmm. Ya silakan kalau mau ada pertanyaan boleh sambil nunggu yang lain. Sama kameranya bisa, Kak. Kenapa? Ditutup lagi tuh. Kameranya ditutup lagi. Atau mau nanya silakan. Boleh, boleh. Kalau ada ya. Sebelum ada pertanyaan mungkin Asep coba nanya dulu kali ya, Ya boleh. buat adik-adik. Nanti boleh dilihat catatannya ya, di open book ya. Ya bisa. Buka aja nggak apa-apa. Soalnya ini video Ya pertanyaannya. yang
Iya, seperempat jam. Boleh. kakak nanya terkait tadi salah satu tugas yang diteruskan oleh sahabat Abu Bakar adalah melawan pasukan murtadin ya atau orang-orang murtad. Dan kalau tidak salah tadi ada 3 jenis murtad yang terjadi di zaman beliau. Nah, siapa yang bisa menyebutkan dari tiga pemurtadan yang terjadi di zaman sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu? Ya, siapa yang Silakan. jawab? Tadi boleh dilihat catatannya ya, silakan. Ya. Kalau jawab di kolom komentar juga berarti bisa ya Kak Asep ya? Tadi Boleh, 3. insyaallah dibaca. Gimana Hilmi? Tadi apa aja? Apa ayo pertanyaannya? Ada 3 bentuk pemurtadan yang terjadi di zaman Abu Bakar, yang mana salah satu tugas yang diteruskan oleh Abu Bakar ini 3 dan tersebut. Nah, tadi di video disebutkan jenis-jenis pemurtadan yang terjadi ya. Nah, adik-adik yang Ya, jawaban 1 sudah masuk. Ya, tuh pertanyaannya Kak Asep. Kira-kira bisa jelas nggak? Kakak coba bantu ya. Kan di zamannya Abu Bakar itu ada banyak orang-orang yang keluar dari agama Islam. Tapi di sana dibagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi kelompok apa aja tuh? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Silakan. Apra ada menjawab nih Kak. Ya, Afra udah jawab. Jawaban Apra adalah yang pertama kembali menyembah berhala. Betul. Yang kedua tadi mengikuti nabi palsu karena munculnya nabi-nabi palsu ya di zaman tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga tidak mengeluarkan zakat atau mungkin lebih tepatnya menolak untuk mengeluarkan zakat ya karena dianggapnya sudah tidak wajib. Kurang lebih seperti itu. Jadi insya Allah benar. Mungkin dari dari Kanuri ada tambahan pada Kalau dari Kanuri mungkin cukup kali ya untuk jawaban itu, insya Allah benar. Paling kalau dari kakak mau nambah pertanyaan aja nih. Nambah pertanyaan ya, nambah pertanyaan. Sambil nunggu adik-adik nanya juga. Iya betul. Nambah pertanyaan yang gampang-gampang aja deh. Tadi itu sebutkan salah satu aja apa keutamaan amal harian yang dilakukan sama Abu Bakar tapi dia lakukan itu sekaligus dalam satu hari. Kan tadi kakak pernah ceritain ya bahwa Nabi pernah nanya siapa yang sudah melakukan ini hari ini, Abu Bakar jawab saya. Siapa yang sudah melakukan ini hari ini, Abu Bakar juga jawab saya. Siapa yang melakukan ini hari ini, Abu Bakar juga jawab gitu. Nah, sebutkan salah satu aja kegiatan atau amaliyah yang dilakukan sama Abu Bakar dan dia lakukan amalan-amalan itu secara sekaligus dalam satu hari. Silakan. Bisa dijawab, boleh. Adik-adik yang bisa langsung atau bisa diketik seperti apa tadi ya? Diketik boleh. Berpuasa. Oke. Kita simpan dulu jawabannya. Hilmi gimana? Ada jawaban Hilmi atau Azura atau siapa lagi nih ya? Hisham. Udah jawab tuh, berpuasa. Memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin. Kita catat dulu. Ya, Wisham apa Wisham? Ada jawaban Wisham? Sama Azura nih belum? Azura udah ya. Menjenguk orang sakit. Ya. Wisham apa Wisham? Ada yang tahu? Wisham tahu Wisham? Tes Wisham. Monitor.
Bentar Kak, lagi mikir. Oh, lagi lagi mikir. mikir. Masya Allah. Coba dulu. Oke, lanjut. Assalamualaikum Fahri. Assalamualaikum Pak Gimana, udah Fahri. beres mandinya? Udah, ya. Udah Kak. Heeh. Seger ya, Masya Allah. Ya, Fahri, sedikit kakak jelasin ya. Mungkin hari ini kita belajar tentang keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Sahabat yang menjadi khalifah pertama ya di dalam agama Islam. Gimana Wisyam, udah dapat hasil berpikirnya? Ada banyak ya ternyata ya. Pak kata sebutin cuma 3 doang tuh. Gimana? Bisa teret. Kalau Hilmi sudah menjawab ya. Hilmi udah tadi. Memberi makan orang miskin katanya. Oke, sambil nunggu Wisyam jawab ya, kita review dulu dari jawaban dari Afra. Berpuasa benar nggak nih ya? Ya betul. Terus Azura menjenguk orang sakit. Ya betul. Terus tadi dari siapa? Hilmi ya. Hilmi. Beri makan orang miskin. Ya betul, Masya Allah, betul semua. Masya Allah. Nah, ada lagi itu yang belum disebut. Ini kakak buka aja ya. Di mau Wisyam nanti coba disimak ya, dan adik-adik yang lain. Ada berpuasa, lalu menjenguk orang sakit, lalu menguburkan orang yang sudah meninggal, lalu bersedekah ya, lalu memberi makan orang miskin. Itu tadi yang dibilang sama Hilmi. Jadi pokoknya banyak keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bisa dan sanggup untuk melakukan amal dalam satu hari sekaligus ya. Dari kakak satu lagi pertanyaan mungkin ya, terkait apa ya, mari kita lihat dulu catatannya. Ini harus kenal nih. Tadi kita bercerita tentang Abu Bakar. Kira-kira ada nggak sih yang tahu siapa nama aslinya Abu Bakar As-Siddiq? Ayo, Abu Bakar itu kan julukan ya, julukan. Abdullah. Siapa? Abdullah. Abdullah. Apakah betul Abdullah? Kita tunggu jawaban yang lain. Wisyam, bener nggak Wisyam Abdullah nama aslinya Abu Bakar As-Siddiq? Nggak kedengeran. Mic-nya dibuka dulu dong. Loh, dimatiin kameranya. Hilmi, bener nggak Hilmi? Abdullah. Ada jawaban dari Azura nih Kak. Jawaban Abdullah dari bin Azura, Usman. Abdullah bin Usman. Oke, kita lihat apakah betul. Ya, betul. Abdullah nama asli dari Abu Bakar. Usman itu ayahnya ya. Wah, Ya, betul. Alhamdulillah. Oke, berarti insya Allah kakak ambil kesimpulan ya untuk materi hari ini. Adik-adik sudah cukup mengenal ya, paling nggak kita kenal dulu. Lalu kalau udah kenal biasanya akan terinspirasi, wah aku mau jadi kayak Abu Bakar nih ya kan, atau aku pengen jadi kayak Umar nih, atau aku pengen jadi kayak Utsman nih. Jadi insya Allah tokoh-tokoh selanjutnya akan hadir ya di pertemuan berikutnya. Setelah ini ada sesi apa Kang Asep? Insya Allah kita coba ini ya, bahas bareng-bareng terkait jawaban tajwid minggu lalu ya.
tajwid yang minggu lalu berarti ya? Oh iya, edisi lalu lah ya. Edisi sebelumnya. Sebenarnya 2 Oh minggu iya, lalu minggu ya lalu sebenarnya. libur ya. Iya, Iya. oke, edisi minggu lalu. Ya, aku ucapkan terima kasih banyak, syukran jazakumullah khair kepada adik-adik sekalian dan kakak-kakak yang sudah mengikuti sesi hari ini. Waktunya sudah habis. Selanjutnya kakak oper bolanya ke Kak Asep untuk membahas tentang, berarti ini bahas kunci jawaban ya? Iya, Kak. Ya, bahas kunci Ngulas lah, jawaban dari ngulas tugas balik lah. anak tajwid yang 2 pekan kemarin. Oke, sekian dari kakak. Semangat terus ya, jaga kesehatan, jangan lupa istirahat, makan yang cukup, olahraga, karena buat beribadah itu perlu badan yang kuat. Ya, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khair Kak Nuri. Untuk sesi pertamanya ya, selanjutnya kita lanjut sesi kedua. Karena hari ini Kak Arifin juga tidak bisa gabung dikarenakan masuk kerja ya. Coba kakak mau share screen ya. Iya, Oh iya, sebelumnya adik-adik semua di grup kemarin itu yang kakak share sudah dibuka kan ya, sudah dibaca ya kunci jawabannya ya, dan disesuaikan dengan jawaban dari adik-adik semua. Gimana, sudah terlihat? Di Ana belum muncul Kang Asep. Oh, belum muncul ya. Oh, nah, ya. Share screen. Oke, sip. Ya, sudah kelihatan. Tinggal ditampilkan aja. Sudah kelihatan ya? Oke. Sudah Kang Asep, lanjut. Kira-kira untuk tulisan ininya kurang besar atau gimana? Coba mungkin bisa di zoom lagi ya. Di zoom lagi ya? Persen ya. Mungkin beberapa persen lagi. Ya, sip. Ini jadi kunci jawaban yang kemarin dibuat oleh Kak Arifin terkait 3 hukum tajwid: izhar, mad tabi'i atau mad asli, dan gunah musyaddadadah ya. Dari surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 205. Di sini diberi angka dengan warna yang berbeda ya antara ketiganya. Untuk warna hijau izhar, kemudian yang biru untuk mad asli ada sekitar 49, kemudian ada lagi gunah musyaddadadah sekitar 10 totalnya ya. Kita mulai dari ayat 200 dulu ya. Kakak turunin dulu nih. Scroll. Sudah terlihat ya? Lumayan jelas atau perlu di zoom lagi ya? Sudah terlihat jelas atau perlu zoom lagi ya? Gimana adik-adik, udah terlihat jelas? Jelas Kak.
Nah, ini contoh kunci jawaban yang pertama nih. Di ayat 200 ada ada apa? Kata faida. Nah, ini hukumnya ada asli ya. Ini diberi tanda warna biru dan angka 1 artinya mad tabi'i atau mad asli yang pertama. Dan mad tabi'i 49 buah. Dapatkan kata yang masuk ke dalam hukum mad tabi'i. Nah, yang pertama itu di ayat 201 di ayat 200 di kata faida. Nah, kakak boleh nanya ke siapa ya? Ke Fahri. Boleh nanya Fahri? Masih aktif kan? Masih ini kan? Ada lagi nggak selain faida nih di ayat 200 ini untuk mad asli sama tabi'i ya? Yang hukum bacaannya 2 harkat. Ini ada nih kalau bisa kalau misalnya terlihat. Fahri ada? Tes Fahri, monitor Fahri. Atau suara yang terputus nih? Nggak kedengeran atau apa? Kalau Wisham, ada Wisham? Ada Kak. Ada. Selain faida yang tadi, mad tabi'i kedua di ayat 200 ini, kata yang mana ya? Bisa dilihat di sini sih ada. Tandanya biru, garis dan angkanya biru. Mana? Guna apa tadi Kak? Yang mad tabi'i. Tadi kan ini contohnya nomor 1 ya. Faida. Yang keduanya ini ya. Mana nih, nunnya panjang ya. 2 harkat. Ya, ini ditandai dengan angka 2, maksudnya mad tabi'i yang kedua. Mad tabi'i yang kedua di ayat di tugas kemarin ya. Tandanya adalah ada tandanya apa? Ada harkat fathah sebelum huruf alif ya. Alif. Iya kan? Heeh. Coba satu kali lagi deh. Contoh yang lain ada kan di ayat masih di ayat 200 mad tabi'i yang lain. Coba sebutkan katanya. Yang di garis biru doang Kak. Iya, kalau mad tabi'i garis biru ini untuk mempermudah sih ya. Sebenarnya yang paling penting adalah tadi mad tabi'i itu ada 3 ya. Ada huruf apa? Ada huruf alif sebelum, ada harkat fathah sebelum alif. Kemudian ada apa lagi? Yang bisa tahu? Ada harkat apa namanya? Kasroh ya. Secara doma. Satu lagi. Ya mati setelah kasroh. Ya yang mati setelah sebelum kasroh ya. Oke, ada lagi contohnya? Coba lihat di angka 3 ini. Huruf apa? Kata Allah. Ini ada tandanya ya. Iya. Ada apa namanya? Alif berdiri atau fathah 2 harkat ya. Kemudian coba untuk yang hukum yang lain, gunah musadadah. Kakak boleh nanya ke Apra ya. Apra ada?
Pra? Halo? Ada Pra? Atau Azura? Ada Azura? Ada Pak. Oh, coba kakak diminta dibantu sebutkan kata di mana yang di ayat 200 ini yang menunjukkan hukum gunah syadadah ya. Yang nomor 1 foto itu mana? Kode itu mana? Ya benar. Sini ditandai ya dengan warna merah ya. Kemudian satu lagi, Aminan nasi. Faminan nas ya, di sini ada nun tasyid ya. Yang pertama tadi ada mim tasyid. Oke, syukron. Kemudian Fahri udah ada, Fahri? Ya Kak ada. Oke, ada. Oke. Sip. Kakak mau nanya Fahri, ini di ayat 200 kan ada matobi'i ya. Yang tadi udah disebutkan faida, terus mana, terus kata ini fadkurullah. Nah, selain yang itu ada lagi nggak yang termasuk hukum mad asli atau matobi'i? Masih di ayat 200 ya, bisa dilihat di layarnya. Yang Coba sebutkan Yakulu. satu aja dulu. Yakulu. Yakulu ya. Ada apa? Domah sebelum waw mati ya. Kemudian satu lagi deh, ini kan banyak ya di ayat 200. Mana lagi coba? Yang dunia. Mana? Oh, fid dunya ya benar. Ya, ada huruf alif sebelum fathah ya. Oke, syukran Bahri. Kemudian Hilmi ya. Ada Hilmi? Sebutkan mad asli lagi ya, yang masih di ayat 200 ya. Allah. Iya, yang fadkurullah sudah itu. Kemudian yang lain coba. Yang nomor 3 ini udah. Aba. Ah iya benar. Ba. Ada di huruf alif ada harfah berdiri ya. Kemudian satu lagi. Boleh satu lagi? Karena masih banyak nih. Cirinya tahu kan? Paminan nasi. Faminan nasi. Tadi udah faminan nasi. Yaqulu udah. Ada Atina. nah, A-nya juga matobi ya. Matobi, kemudian tina juga matobi. Untuk fid dunya itu tidak ya, karena fa-nya langsung masuk ke huruf dal ya, alif lam samsiah ya. Fid dunya. Ya-nya fid dunya, ya-nya itu ya-nya apa? Matobi ya, karena ada huruf alif sebelum fathah. Oke, syukran. Kemudian siapa yang belum nih? Azura ya? Udah ya? Apra ya? Ya Kak. Apra. Nah, kalau di ayat 200 ini tadi guna sudah ya, kemudian matobi juga sudah banyak disebutkan. Kemudian satu lagi, izhar. Di kata yang mana ya yang ada izhar? Di ayat 200 ini ya. Min kholak.
min kholak. Ya. Apa hukumnya? Apa ininya? Tandanya? Yang nun sukun bertemu sama huruf ko. Huruf kho, ya betul. Syukran. Kayak ngerti ya adik-adik ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Jadi di ayat 200 ini ada satu hukum idhar ya, min kholak. Kemudian tadi ada gunah musadadah, ada 2 di kalimat kodo itu mana, kemudian faminan nas. Dan yang paling banyak ada mad tabi'i ya. Ada yang masih bingung? Ingin bertanya? Silakan ya. Sebelum kita lanjut ke ayat 201. Kita lanjut ya, ayat 201 ya. Nah. Ayat 201. Seberapa ada? Pak Hari? Mau nanya Pak Hari? Boleh? Iya kak. Ya, sekarang di ayat 201 ya. Nah, tadi kakak nanya sama Tobi ya. Sekarang kakak mau nanya di ayat 201 ini hukum yang lain, yaitu izhar. Di sini ada izhar ya. Coba di kata yang mana ya? Wa minhum. Jadi izhar itu, oh iya. Apa tadi? Wa minhum ya. Tandanya apa? Cirinya apa? Nun mati ketemu ha. Ketemu huruf H, ya huruf izhar ya. Syukran. Oke, berarti udah paham ya izhar ya. Oke, lanjut. Coba gini. Usyam ada? Ada kak. Ada, oke, alhamdulillah. Kakak mau nanya, untuk yang di ayat 201 ini, hukumnya gunah musadadah ya. Di sini ada 2, insya Allah. Bisa kakak dibantu disebutkan di kata yang mana ya? Cirinya apa? Cirinya huruf mim atau huruf nun bertasdid ya. Ada nggak? Mim sama nun doang kak. Coba contohnya mana? Bisa sebutin nggak? Minhum. Itu setelah minhum ada man ya. Di huruf mimnya ada tasdid ya. Minhum may yakul. Minhum may yakul. Minhum ya. Minhumnya mimnya itu digunakan ya. Ditahan sekitar 3 harkat ya. Terus ada satu lagi. Gimana tuh? Tadi mim sama nun ya kak? Iya. Nun. Mana nun ya? Bertasdid ya. Bertasdid ya. Nun tasdid kak. Iya. Ada nggak? Yang benar azaban. Benar. Dibacanya ditahan ya. 3 harkat ya. Jadi bukan azabanar gitu. Tapi ditahan azabanar gitu. Oke, syukron. Kemudian lanjut ya di ayat 202.
Siapa yang belum? Ada yang mau jawab nggak di ayat 202 untuk untuk gunah syadadah ya? Ada yang bisa? Cirinya tadi mim bertasjid atau nun bertasjid. Yuk, siapa yang bisa? Di ayat 202. Terlihat kan ya di kameranya? Di layarnya. Ayo, siapa nih? Nasibum mimma ya. Di sini ya. Dua-duanya huruf mim ya. Mim bertasjid ya. Kemudian di ayat 202 ini ada nggak izhar? Ada ngomong. Gimana? Ada. Di mana tuh? Ayat Kata yang berapa? mana tuh yang izhar? Ayat berapa? Ayat 202 yang di ini, yang di apa namanya? Di layarnya, layar handphone atau layar komputernya ya. Banyak. Terlihat kan ya? Apa kurang besar ya? Enggak ada kan. Hah? Oh nggak ada apanya. Izharnya. Oh, bukan nggak ada ini tampilan di layarnya ya, tapi nggak ada izharnya ya. Iya. Jahat Safawi abain. Emang cirinya apa sih? Boleh disebutkan? Tanwin atau nun? Nanti ketemu huruf apa? Ada yang tahu? Boleh ya? Jawab ya. Ainha bentuk. Izhar kan? Hmm. Ainha bentuk. Oh gitu, ya. Pada tahu semua kan ya? Ada yang masih belum tahu? Bisa dicatat ya. Ain goin. Ain, goin. Apa lagi? Ha, alif ya atau hamzah ya? Iya. Yang belum ngerti bisa dicatat ya. Nanti kalau misalnya ada tugas nyari izhar lagi, sudah tidak tidak bingung ya, udah hafal gitu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum lanjut ke ayat 203? Ini masih 202 ya. Pak Hari, ada yang mau ditanyakan Pak Hari? Tidak, Pak. Tidak. Tadi itu ya untuk izhar ya. Hurufnya tadi ada berapa Pak Hari? Izhar. Ada berapa? Atau sebutkan apa aja? Boleh sebutkan. Terus Alif ha, ain ha. ada 6. Iya, sebutkan. Dicatat ya, yang belum tahu ya. Ha, ho. Alif ha, ain ha. Ain Goin. Ho, iya, 6 ya. Udah ngerti semua ya? Udah tahu semua kan huruf-hurufnya? Jika dia bertemu dengan nun mati ya, atau tanwin, an in un ya, yang dibacanya an in un, atau fathahnya 2 atau asrohnya 2 itu tanwin ya, pada tahu ya kalau tanwin ya. Oke, kita lanjut ke ayat 203. Nah, di ayat 203 ini ada nggak izhar? Tekanannya Azura. Boleh dijawab di ayat 203 ya.
Belum Kak. huruf apa tajwid hukum dari izhar ya di ayat 203 ini ada atau tidak? Kalau ada boleh sebutkan di mana, di kata yang mana? Ada atau tidak? Ada atau tidak ada maksudnya? Bentar. Tidak ada ya? Insya Allah tidak ada ya untuk izhar. Adanya apa? Yang dua hukum yang dijadikan PR yang lainnya itu mad asli atau mad tabi'i dan gunah ya yang ada ya. Siapa yang bisa nyebutin untuk mad tabi'inya, mad aslinya? Atau coba kakak-katanya dulu ya, kakak-katanya ya. Nih ya, dari ayat apa? Dari kata yang pertama nih. Wadkurullah. Allahnya ini apa hukumnya ya? Ada yang tahu? Untuk lamnya ya ada huruf apa namanya? Ada fathah berdiri ya. Wadkurullah itu mad asli ya. Mad tabi'i. Wadkurullah. Kemudian nih kata berikutnya fi ayya apa hukumnya? Mata BI. Ya. Apa tadi? Mata BI. Tabi'i ya benar. Kemudian nah ini ayyamim ma'dudat di ininya ya, di apa mimnya ya, mim ma'dudat difokus di huruf mim bertasydid ya, apa tuh hukumnya? Guna musyaddada. Guna musyaddadah. Insyaallah. Kemudian lanjut ya, apa tuh? Ma'dudat. Ma'dunya, ma'du. Atau dua-duanya deh, ma'dudat. Du sama datnya. Hukumnya apa? Mata BI. Atau BI ya. Cirinya apa tadi? Ada huruf apa? Ada harakat domah sebelum waw mati. Kemudian ada huruf apa tadi? Fathah berdiri ya, atau apa ya namanya? Aku lupa deh. Atau mungkin bisa di ini huruf alif sebelum ada harakat fathah. Ma'dudat. Kemudian lanjut ya. Ini ada nih fi yaumaini. Fi-nya. Fi ada huruf ya mati. Nah, sebelumnya ada harakat kasroh. Apa hukumnya? Tabi'i. Mantap bi, masya Allah. Kemudian kita lanjut ya ke kata limanit tako. Apa hukumnya? Mata BI Kak. Mantap bi. Kemudian nih wattaqullah. Sama ya, mantap bi ya. Bi'i. Kemudian nih wa'lamu annakum. Nah, nunnya bertasydid. Guna musyaddada. Musyaddada. Dibacanya? Cara bacanya? Ditekan. Ditahan ya. Tahan 3 harakat ya. Annakum. Oke, kemudian kita lanjut ya. Udah paham semua ya? Ada yang ingin tanya? Coba yang masih belum
paham boleh tanya. Bung masih apa ya? Masih belum habis ya waktunya ya. Yuk, tanya yuk. Nih kakak geser ke ayat 204 ya. Ada hukum gunah nggak di ayat 204? Ada Kak. Di mana itu? Di kata mana maksudnya? Di ayat pertama. Iya, maksudnya di kata bukan ayat pertama, ini kan satu ayat ya, 204 ya. Berarti di kata ini ya, yang depan ya, paling depan ya. Mana tuh? Apa? Coba sebutkan. Bacakan. Minan nas. Minan nas ya. Naknya ini panjang nih dibacanya ya. Selain nunnya ditahan tadi gunah, terus nasnya panjang 2 harkat ya, masuk mad tabi'i ya. Kemudian nah ini qauluhu itu hukumnya apa ya? May yu'jibuka qauluhu. Ada yang tahu? Mat tabi'i. Mad tabi'i. Tandanya apa? Wawunya terbalik. Iya, wow atau domahnya terbalik ya, itu dibacanya 2 harkat ya. Nah ya, kalau ada tandanya seperti itu atau alifnya berdiri ya, itu juga sama mad tabi'i. Seperti yang di kata Allah nih ada, atau di kata Allah itu berdiri, itu juga 2 harkat. Seperti ini, fil hayati dunya. Fil hayati dunya. Nah, di kata dunya ya-nya ini mad tabi'i juga ya. Kemudian coba ada yang bisa sebutin dari apa di ayat 204 ini mad tabi'inya mana aja? Ada yang bisa? Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Satu ayat ini ya, di 204 ini ada 9 hukum mad tabi'i. Yuk, siapa yang bisa? Atau boleh kita? Katanya siapa tadi yang nyebutin? Hilmi, Pak. Oh, Hilmi. Boleh disebutin ya? Ada 9 ya? Dari awal, dari waminan nas. Nasi. 1, kemudian tadi ya qauluhu 2, terus Hayat. ya 3, kemudian terus selanjutnya Dunia. dunia ya kan 4, yang kelima mana? Wayus. Judullah. Hidullah ya 5 ya. Ala. 6 ala yang ke 6 ya. Kemudian Ma. Ya. Ketujuh apa? Tadi 7 ya. Ke-8. Fi ya. Yang terakhir di mana tuh? Qalbihi. Nah, itu juga ada huruf kasrohnya lurus ya. Jadi kan ada yang fathah berdiri, ada yang domahnya terbalik, ada yang kasroh lurus. Itu juga sama mad tabi'i ya, dibacanya 2 harkat ya. 2 harkat. Oke, ada yang mau nyoba yang lain selain Hilmi? Fahri, ada Fahri? Mungkin mau nyoba. Ini ada 9 mad tabi'i. Fahri ada?
Halo Fahri, masih ada? Masih gabung? Maaf. Yuk kakak bantu juga. Ada 9 nih. Yuk. Bisa? Bantu BI-nya aja. Ya kedengaran apa? Atau putus ya? Jaringannya ya? Kalau Wisam, ada Wisam? Ada Kak. Bantu sebutin 9 yang hukum mad tabi'i di ayat 204 ya. Seperti tadi Hilmi ya. Dari awal ya. Wa minan nas. Sunnah mad tabi'i Kak. Enggak yang mad tabi'inya aja. Tadi minan nas, nasnya ya. Di nunnya emang ada gunah ya. Nanya ada huruf alif ya sebelum fathah. Itu satu. Kemudian yang kedua, Ya. Guys, izin ke kamar mandi Kak. bukan dikata qauluhu ya. Ada domah terbalik ya. Kemudian ada yang bisa apa? Yang izin. Oh bisa mungkin ya. Ada Azura. Suaranya putus-putus Kak. Oh putus-putus. Tapi ini Wisam ya? Bisa masih ini ya? Kedengaran nggak Wisam? Iya. Oh suaranya putus-putus. Udah. Ini masih Wisam ya? Kakak nggak bisa lihat soalnya. Bisa dilanjut ya? Sebutin ya. Qauluhu, hu-nya ya. Qauluhu, kemudian mana lagi? Allah. Itu juga ada. Tapi yang di sebelumnya nih, setelah qauluhu ada fil hayati dunya. Hayat, ya-nya ada huruf, ada fathah berdiri ya. Nah itu tanda mad tabi'i juga ya. Kemudian dunya, nah ya-nya ini juga mad tabi'i ya. Ada huruf alif sebelum fathah ya. Kemudian Allah tuh tadi wa yushhidullah. Nah itu juga ada apa? Fathah berdiri ya. Kemudian ala nih itu juga fathah berdiri ya. Hukumnya apa tadi? Mad Tabi'i. mad tabi'i, masya Allah. Lanjut. Nomor 6, nomor 7. Berarti yang tujuh tersebut mana? Ma, ya kan? Ma. Ya. Ma fi qalbihi. Tapi ya. Lebih ini tandanya apa tadi? Ada lebih. Nah, itu juga lebih ya. Oke. Mana? 205. Suaranya masih ini ya? Aman ya? Atau masih putus-putus? Di sini aman Kang Asep. Iya, di sini emang dilihat di handphone cuma 2 garis. Aman ya, alhamdulillah ya. Di adik-adik semua aman ya? Kakak lanjut ya di ayat 205 ya. Satu lagi nih. Atau ada yang mau ditanyakan? Boleh.
Fahri, ada Fahri? Boleh nanya silakan, atau yang lain juga. Kemarin yang ditugas itu kebetulan Fahri atau jawabannya kurang banyak ya, maksudnya yang terjawab sedikit, makanya kakak sering nanya Pak Hari, takutnya Pak Hari masih belum paham benar, kita bantu untuk dibahas sekarang ya, supaya bisa lebih paham lagi, gitu. Kurang fokus, Kak. Kurang fokus? Gimana? Ya, Kak. Kurang mana? Kurang geser kemana nih? Udah, atau gimana? Masih kurang? Ini ya? Gimana? Sudah? Aman ya? Gimana layar apa tampilannya? Udah fokus? Udah, Kak. Iya. Bahri ada? Kalau masih bingung boleh? Iya. Dibantu dijawab, insya Allah. Tadi di 204 tadi Fahri nggak ini ya apa? Mungkin jaringannya atau suara kakak yang putus-putus. Mungkin di 205 ini dibantukan matinya ada berapa nih? Itu ya, bisa dibantu ya, sebutin ayat 205 aja nih. Dari Waida sampai terakhir. Fahri, Kak, izin ke toilet ya, Kak. boleh. Kak Nuri, maaf, Fahri masih gabung? Masih putus-putus, Kak, suaranya, Kak. Terus putus-putus ya? Kalau di Oh ya, sini jaringannya lancar, kalau di Kanuri masih lancar ya putus-putus. Fahri. Mungkin bisa agak geser dikit. Heeh. Kalau di Kanuri video Kak Asep lancar, suaranya juga lancar. Mungkin agak bergeser dulu sedikit Lancar ya. yang masih putus-putus begitu. Coba ya, biar lebih enak nyimaknya. Ada 7 nih, ada 7 untuk Bato BI. Yang masih bingung boleh. Tadi Wisham Hilmi sudah coba ya. Tadi yang izin Apra ya? Atau siapa tadi yang izin ke toilet? Hisham. Oh Wisham. Berarti sekarang kakak nanya Apra deh. Ada Apra? Udah, Kak. Suara kakak lancar nggak? Atau masih putus-putus? Enggak. Lancar, Kak. Enggak apa? Enggak lancar. Suaranya nggak putus-putus. Di layarnya? Apa? Enggak. Layarnya jelas ya? Tulisannya jelas ya? Apa kurang besar? Jelas, Kurang Kak. besar? Jelas, Jelas ya? jelas. Nah, di ayat 205 ini kakak nanya tentang hukum ijhar. Ada nggak? 205. Ayat terakhir dari tugas kemarin itu. 205 Al-Baqarah ya. Jangan surat yang lain. Kita lagi bahas yang ini ya. Nggak ada, Gimana? Kak. Nggak ada ya? Insya Allah yang ada ya. Kalau untuk gunah, ada nggak? Pengguna musyadah. Oh iya, gunah musyadah ya. Ada? Ada. Mana tuh katanya? Dikata yang mana tuh? Nasu. Wan nasa, Masya Allah. Oke. Sekarang ya. Sekarang kakak nanya Azura. Ada Azura? Azura masih?
Masih dengar suara kakak atau putus-putus juga? Halo Azura, Fahri, sudah oke suaranya? Udah geser? Atau masih belum jelas ya? Itu gimana? Kenapa kak? Oh ya, kedengaran jelas kan kakak, suara kakak? Udah jelas kak. Udah jelas ya, alhamdulillah. Ini di 205 di tampilan layarnya Fahri, hukum untuk mad tabii atau mad asli di ayat 205 ini ada kurang lebih 7 ya. Coba dibantu sebutkan di kata perkataannya nih. Waiza, Ini, Waida betul untuk yang pertama ya. Kemudian tawala, awal ada huruf harkat ini ya, alif fathah berdiri ya tandanya ya. Kemudian sa'a, sa'a ya, masya Allah. Terus yang keempat fiha, fiha, tandanya tadi ada huruf ada ya mati ya sebelum kasroh ya. Terus ada huruf alif sebelum fathah ya. Fiha betul. Terus lanjut. Berapa wallah, tuh? 1, 2, 3, 4. Allah ya. Wallah. Wallah betul. Satu lagi. fasa, Kalau untuk fasad, oh iya ini akhir kalimat ya. Masuknya kalau kakak nggak salah, mohon ya kalau ini masuknya ada disukun, jadi nggak harkat, tapi bisa 4 sampai 6 ya. Yang terakhir itu di mana nih ada nih di huruf di kata la yuhibbul fasad. La-nya ada alifnya ya, panjang ya. La yuhibbul fasad. Gitu ya. Fahri ya. Ngerti ya? ngerti kak. Ini setelah wallah terus sebelahnya ada huruf lam alif ya. Lam sama alif. Lamnya kan dipatah. Terus depannya ada huruf alif. Makanya dibaca 2 harkat ya. Atau bi. Syukran Fahri. Kemudian tadi Azura sudah ada? Sudah terdengar maksudnya? Suara kakak? Belum terdengar ya. Mudah-mudahan di segera dapat ya sinyalnya ya. Tapi waktu udah 5.46 ya kan ya. Baik adik-adik. Jadi nanti dibuka lagi aja ya yang kemarin kakak share. Ini sudah dibuat Kak Arifin, dirapihin masya Allah. Udah ada tandanya nih sebenarnya di angka-angkanya dikasih warna ya, ada angka biru, angka warna merah sama hijau kalau nggak salah nih. Di sini ada penjelasannya nih di ayat 200 sampai 205 di surat Al-Baqarah untuk 3 huruf yang ditugaskan 3 hukum tajwid yang ditugaskan. Izharnya ada 2 tadi kan, izhar. Kemudian ada mad tabii, kalau di total dari 6 ayat tersebut ada 49 buah atau 49 kata yang termasuk hukum mad tabii. Kemudian ada gunnah sekitar 10 ya. Gunnah bisa ada. Jadi sama-sama kita buka satu persatu dari ayat 200 sampai 201. Kalaupun misal masih ada yang ingin ditanyakan bisa nanti ditanyakan. Mungkin karena waktunya sudah mepet menjelang menjelang maghrib, masya Allah. Maaf. Kakak kasih kesempatan deh sekali lagi kalau ada yang ingin bertanya terkait hukum tajwid dari 3 ini ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah ya? Atau gimana? Boleh tanyakan.
Baik, kalau tidak ada mungkin itu yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan. Semoga apa yang kakak sampaikan ini dan yang Kak Nuri juga tadi sampaikan bermanfaat dan kita bisa ambil faedah-faedah ilmunya, kita bisa amalkan. Semoga Allah mudahkan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Ditutup Bapak kakak nanya, Kak Nuri mungkin ada info yang ingin disampaikan. Dari Ana insya Allah nggak ada Kang Asep. Mungkin kalau ada nanti diinfoin di grup seperti biasa ya. Grup ya. Ya. Insya Allah cukup ya. Terima kasih kakak. Gabung dan mudah-mudahan adik-adik yang lain yang masih berhalangan, insya Allah mudah-mudahan di kepada majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Terima kasih Kang Asep, undur diri. adik-adik. Makasih banyak Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya. Sehat-sehat selalu, amin. Alhamdulillah.